wasn't holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan sosialisasi ini oleh baik dari Pak Nuril, dari Pak Kabid DPN dan Pak DPR ya, Pak Jimmy ya. Nanti banyak bertanya, silakan Pak. Sudah disampaikan tadi, tentunya sosialisasi kita ini bukan sekali ini, masih ada lagi 6-7 kali lagi. Tentunya Bapak jangan juga bosan. Yang disampaikan tadi kita sudah jelas bahwasannya tidak mau kita dengar nanti ada pihak ketiga ya. Kalau ada pihak ketiga ya Bapak tidak bisa komplain lagi ya. Kemudian informasi yang bisa dipercaya siapa? Di situ ada tim mulai dari Pak Kepala Desa ya. Kalau Pak Kepala Desa katanya tidak jelas Pak dari Kepala Desa, tanya ke saya ya, tanya saya camat. Jadi kalau mau nanya ke Pekanbaru jauh pula, harus pakai travel pula kan gitu. Kepada Bapak dari Pak Nuril maupun dari Panwil BPN. Jadi kita tadi sudah menjelaskan masing-masing tentang pengadaan ruas tol jalan tol ini. Tentunya Bapak Ibu tadi sudah banyak yang mendengarkan, sudah paham. Tidak ada sepeser pun nanti biaya materai, tidak ada dikenakan pajak, yang nyaris penuh. Yang menentukan harga tanah, ada itu namanya tim, ya, OJK EPP ya, ya apa namanya? Tim dari pusat tentunya itu yang menentukan nanti harga tanah berapa. Jadi tidak ada nanti sampai hari ini juga kita tidak tahu. Jangan nanti kata Pak si A harganya sekian, nggak cocok. Ini program nasional, program yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, jalan tol ini harus jadi. Jadi kalau satu orang pun nanti yang mohon maaf tidak mengizinkan, dilewati sampai di atas itu, tanah Bapak dilewati di bawahnya, ya, tidak ada ganti rugi gitu, berarti rugi Bapak gitu. Nah jadi pada kesempatan hari ini tadi sudah disampaikan oleh tim yang dari atas, ya silakan kepada Bapak Ibu nanti bertanya, nanti kita kasih kesempatan kepada mungkin dari depan Pak Kades dulu lah, Pak Kades silakan. Satu-satu, Pak Kades cukup 2 orang aja. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu semua. Saya Budianto dari Kades Sidomulyo Pak. Yang ingin saya tanyakan ini Pak, itu kemarin kita kan ada undangan, kita nggak tahu itu dari mana sumbernya, tapi di situ tercantum nama-nama, tapi di situ yang tercantum di Desa Sidomulyo itu tidak ada warga Sidomulyo dan yang mempunyai tanah legalitas di desa kami Pak. Untuk itu apakah itu data itu udah fix? Apa kira-kira nanti ada pendataan ulang? Karena sebagian warga itu bertanya kok ada sosialisasi, itu taunya dari desa tetangga. Untuk itu apakah itu udah fix? Apa ada data susulan Pak? Juga ini masyarakat mungkin yang penting dari masyarakat ingin tahu Pak, ini ganti ruginya ini
yang sertifikat gimana, yang SKT gimana, sesuai legalitas gimana. Kalau misalnya dia punya sertifikat Pak, apa itu kalau belum dibalik nama, apakah dibalik nama dulu apa gimana Pak? Untuk itu kami minta penjelasan apakah data itu yang tadi yang desa Sidomulyo itu udah fix apa belum Pak? Soalnya cuma 16 orang Pak. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja dengan tidak mengurangi rasa hormat. Nama saya Muhammad Yamin, Kades Serdang Seko. Yang saya tanyakan masalah pertama kan masyarakat itu belum mempunyai legalitas tanah. Sementara di Desa Redang Seko itu yang dilewati adalah di wilayah kebun KKPA Redang Seko. Sementara kebun tersebut belum memiliki sertifikat. Jadi seperti apa yang kami lakukan di desa? Selanjutnya ada lagi nama tanah tersebut atas nama suaminya. Di SK Bupati atas nama suami. Sementara mohon maaf yang suami ini tidak ada di tempat. Jadi surat kepemilikan atas nama siapa yang kami buat Pak? Karena situ di SK Bupati adalah nama yang bersangkutan. Contohnya nama si Unyil. Nah, sementara si Unyil ini ya, mungkin ya beliau masih dalam keadaan bermasalah, sehingga tidak bisa mungkin dalam kurun waktu 5 tahun atau 7 tahun itu tidak bisa bertemu kita. Jadi atas nama siapa yang buat ini? Nanti takutnya nanti kita buat nama si istri. Nanti setelah dia bebas dari masalah, dia nuntut. Nah, jadi seperti apa petunjuknya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon izin, saya Kades Bangsari 5. Pendataan kemarin ada 19 warga yang sebagian besar itu adalah pemukiman penduduk atau rumah pemukiman penduduk. Yang di pemukiman penduduk itu ada sebagian atau beberapa rumah yang ibaratnya sebagai misalnya legalisasi surat-surat tanahnya ataupun ibaratnya kan ibarat untuk pelepasan nantinya gitu kan. Karena masyarakat di situ pun yang menempati rumahnya udah lebih dari 10 tahun ataupun berapa gitu, dan 15 tahunan 20 tahunan tinggal di situ. Ya, mungkin itu yang dapat saya tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Sidomulyo tadi Pak Budi gitu kan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan undangan yang ternyata berdasarkan undangan yang kami kirim kemarin itu bukan warga Pak Budi gitu kan, bukan warga desa Sidomulyo. Memang di dalam undangan sosialisasi ini Pak, kita berpatokan kepada data-data berdasarkan data perencanaan gitu kan. Bisa saja mungkin pada saat itu tanahnya berada di desa Bapak, tetapi orangnya berada di tempat lain. Tidak? Dia memang tidak punya tanah di situ nampaknya Pak. Oh gitu. Nah, jadi memang tidak punya tanah di situ. Baik. Berarti ini berkaitan dengan hasil pendataan dulu, hasil perencanaan dulu. Jadi ini saya sampaikan ke Pak Budi. Jadi ini belum fix, karena nanti setelah kita sosialisasi ini akan ada pemasangan patok, kemudian akan ada pendataan awal. Nah di situ nanti akan kita perbaiki. Nanti kita melakukan pendataan. Nah itu jadi nanti pada saat pematokan, pada saat pendataan nanti kan kami meminta bantuan dari aparat desa, mungkin sekitar 2 orang gitu kan, yang dapat menunjukkan ataupun menunjukkan pemilik lahan yang pas perencanaan kita perbaiki. Kemudian berkaitan dengan ganti kerugian ataupun sertifikat, mungkin mohon izin Pak Kabid dapat nanti dijelaskan. Karena ini sebenarnya pertanyaan yang kedua dari Pak Kades Sidomulyo ini, kemudian pertanyaan dari Pak Kades Serdang Seko ini sebenarnya ini sudah masuk pada tahapan pelaksanaan, tetapi tidak apa-apa. Nanti mohon izin nanti Pak Kabid menjelaskan, atau nanti dari Pak Jimmy. Kalau yang berkaitan dengan tahapan persiapan itu tadi mengenai data itu Pak ya, silakan mungkin Pak. Tanya, betul kata menurut Pak, ini kita sudah kalau nggak jauh nih, dan satu tahapan kita langkah. Pertanyaannya nanti Pak, setelah penlog
Jadi untuk Bapak-bapak ketahui, apabila nanti tahapan pertama ini sudah kita lalui, Gubernur sudah menandatangani penetapan lokasi, singkatnya penlok. Itu nanti pihak PUPR Pak Jimmy mengajukan kepada Kanwil UPN untuk dilakukan tahap pelaksanaan pengadaan tanah ini. Kenapa? Karena pengadaan tanah itu untuk tahap 3 itu ada di Kanwil UPN. Dan untuk kepala desa dan Pak Camat, ya, setelah ada penandatangani sejak dikeluarkan penlok itu, sejak dikeluarkan penetapan lokasi oleh Pak Gubernur, tolong jangan sesekali Bapak Kepala Desa, Pak Camat ada membuat surat tanah baru di atas lokasi tersebut, di atas betul Pak. Ada larangannya Pak, itu tanggung jawabnya nanti bersifat pribadi. Karena apa? Kita akan menghindarkan nanti apa istilahnya? Kalau saya bilang di sini gitu, kita menghindarkan itu Pak. Nanti ada yang berspekulasi, itu. Tapi itu ada aturannya Pak. Jangan sesekali Bapak membuat surat tanah baru di atas itu, karena sudah apa? Belok, dia pegang aja gitu. Itu. Tadi tanah dengan sertifikat atau sertifikat atau apa, itu kami sampaikan nanti Pak. Tadi sudah kami sampaikan. Mereka itulah yang menentukan harga tersebut dengan segala macam pertimbangannya, dengan segala macam ilmunya, dengan pokoknya dengan macam-macam. Itu sampai hari ini yang menerima itu, yang menerima ganti rugi itu Pak, nampaknya berucap alhamdulillah. Ya nggak bohong Pak. Terakhir pembayaran sekitar 1,5 bulan yang lalu di Kota Pinang, ada seorang pejabat punya ada keberatan. Setelah kita lakukan pembayaran, dia bilang, Pak Remen, terima kasih. Lumayan uang dia cukup banyak kita lihat. Itu Pak. Digambarkan Pak ya, tapi saya tidak tahu, pada kita kan sama Pak. Tapi saya mengalami itu Pak. Gitu. Itu Pak, untuk penyerahan itu gini ya, Pak Remen, lumayan juga gitu deh. Saya pun takut di bawah tahun desa lagi dulu. Jadi Pak, masa itu 3.000, paling 500 satu kan itu, oke lah. Kita agak 2.000 saja di sini Pak ya, atau 500 1.000 saja. Di tempat lain mungkin turun ini bisa 5.000 Pak sebiji. Dan pada tertentu mungkin pada waktu itu kita akan buatkan surat untuk legalitasnya berupa surat pernyataan surat memiliki tanah saya secara sporadik ya Pak. Nanti ada formatnya, Bapak jangan ragu, nanti kami kirim ke Bapak ke sini suratnya. Kalau itu ada masyarakat yang tidak memiliki alasan, jangan risau. Tapi khusus untuk 2 jalan tol. Setelah itu nanti untuk amannya kita gimana? Pak Kepala Desa kan tentu tidak apa yang nanti akibat yang kena tanggung kan itu. Yang menerima uang itu nanti yang tidak punya surat itu kita ikat dengan surat pertanggungjawaban mutlak. Jadi pada pengadaan ini siapa yang menerima uang itu yang bertanggung jawab mutlak. Dia menghadapi, kalau ada apa-apa dia menghadapi. Itu kita ikat. Ada yang keluar Pak. Kalau nggak kita usulkan 1-1 kita tanda-tangani. Kalau kita punya, makanya sini kita perlu kejujuran. Kalau hati kita menyatakan ini memang itu. Dan inilah berapalah nanti uang itu tuh sampai di mana akan kita tanyakan. Pokok ini sepanjang ini akan kita selesaikan. Persoalan di jalan tol ini tidak selesaikan. Apapun akan kita selesaikan. Gimana? Gimana sangkutnya? Ayo kita duduk. Oh di Pemda ada dari Pak Bupati biasa punya asisten kita tunjukkan asisten ini benar. Kita akan giring ini Pak, kita akan selesaikan. Pokoknya tidak ada yang terselesaikan Pak.
Tergantung kita mau dan menyelesaikan kan. Kalau tak mau, tak ada obat Pak. Tak mau menyelesaikan, tak ada obat kan. Jadi Pak ya, kalau KPA ini ada Pak. Nanti, ini kan pertanyaan nanti ini. Terus apa lagi? Pinjam pakai. Kita bisa jadi tanah itu milik Pak Camat, bangunan punya Pak Kepala Desa. Makanya nanti sepanjang pembayaran untuk tanah silakan Pak Camat ambil. Bangunan punya Kepala Desa, Pak Kepala Desa ambil. Siapa yang berhak Pak? Kalau memang kita berhak, kita dapat. Kalau orang berhak, berikan hak orang. Ya Pak ya. Nah itu kita terbuka Pak. Oh ini memang ini punya Camat ya, silakan Pak Camat bingung. Tidak kita selesaikan kalau mau insya Allah pasti ada. Nah itu Pak. Ada lagi? Ini Pak ya. Jadi berkaitan dengan untuk pendataan awal seperti yang Pak Kades sudah mulai tanyakan tadi kan, kalau surat tanah belum dibalik nama itu tidak apa-apa Pak. Nanti di form pendataan awal kita itu nanti kan ada nama pemilik, ada nama objek kan, kita tuliskan nama pemilik tanahnya. Kemudian nanti di kolom berikutnya itu kan ada surat tanah gitu kan, tulisannya SHM atas nama siapa gitu kan. Itu nanti teknis Pak, Pak Kutin kita dulu nanti akan dibantu Bapak itu. Kemudian mungkin berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Kades tentang Seko tadi, tanah masih berstatus ke KPA. Juga nanti di dalam formulir itu Bapak tuliskan saja pemiliknya siapa yang menguasai saat itu. Kemudian dalam form tabel surat tanahnya mungkin bisa dijelaskan ke KPA dan lain sebagainya. Itu untuk keperluan sampai dengan pendataan awal Pak ya. Tapi kalau sampai nanti pelaksanaan berbeda lagi nanti karena ada validasi dari BPN Bapak Ibu ya. Kalau untuk keperluan pendataan awal nanti tuliskan aja apa yang ada pada saat itu Bapak Ibu. Misalnya ke KPA, jelaskan ke KPA. Kemudian berkaitan juga dengan tadi Bapak tanyakan Pak Kades Lambang Sari tadi kan, pendataan itu pemukiman. Jadi nanti ditulis saja Pak Kades. Berkaitan dengan pendataan awal nanti tulis saja Pak kalau memang itu masih bangunan yang pinjam pakai, dibuat aja keterangan pada form pendataan awal nanti. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan nanti akan disesuaikan oleh Kantor BPN. Terima kasih Pak ya. Sedikit saya tambah. Beli tanah tapi belum nama. Akte beli pun belum Bapak buat. Cuma pakai situasi. Saya yakin di sini banyak. Apalagi ini ada masuk lokasi terendah. Tidak ada. Nah, kalau lokasi terendah itu ada Pak. Nah, banyak di pulang kampung tinggal sertifikat sama Pak Kades. Pak Kades terima akuntansi. Bisa Pak. Bisa. Sepanjang ini masih kita jadikan yang keluarnya, tapi tetap kita ikat itu nanti memang benar dia sudah memiliki dana ini dan belum memiliki nama, itu kita ikat dan dia bertanggung jawab dengan dengan dua benda tersebut, bertanggung jawab penuh. Jadi kalau ada apa-apa, dia Pak Kades dengan Pak Camat lepas gitu, kita aparat dia lepas gitu. Jadi prinsipnya siapa yang terima uang itu tanggung jawab. Kalau memang suaminya di pesantren, ya kita datangi di pesantren. Kita harus sampaikan. Kita tidak mau juga. Tidak mau kita Pak. Suaminya entah di mana-mana Pak. Entah berapa. Jadi Pak, sebenarnya suaminya di pesantren mungkin dia di sana mungkin bisa 10 tahun sampai 15 tahun. Ya. Jadi kemana petunjuk Pak? Sementara kan sekarang menguasai kan istrinya Pak. Dia tidak ada. Makanya kita ikat nanti Pak dengan pernyataan Pak. Pernyataan bertanggung jawab mutlak. Ya Pak. Tapi kalau suaminya di pesantren kita datangi Pak. Terus bagaimana surat tanah yang ada di bank? Ada enggak? Saya ingin mudah-mudahan jangan ada lah. Ya. Ada Pak. Cepat diambil sekarang. Enggak, saya berharap tidak ada Pak. Jadi tidak ada berarti tidak utang gitu. Kalau sementara sebagian kalau saya melihat Pak dan saya di KKPA itu masih ada yang hubungan ikat oleh pihak bank Pak. Sementara nanti mungkin lahan ini setelah diganti rugi berarti kan untuk jaminan untuk pembayar per bulan tidak ada lagi. Bagaimana? Minta izin dari bank dulu. Ya, harus minta izin bank. Jadi kalau ada yang di luar persoalan Pak Muhammad Yamin ini, kalau ada surat tanah dari bank, tolong hubungi bank tersebut. Sekarang sampaikan bahwa ini terkait dengan tol. Nanti kami butuh untuk meminjam surat untuk melakukan ganti rugi jalan tol. Semuanya ada Pak, tapi nanti Pak akan detail. Wabarakatuh. Saya nama Haji
Adi Asri Husin dari Lambang Sari 5, Desa Lambang Sari 5. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah mensosialisasikan tadi, mulai dari pelaksanaan atau persiapan awal. Ini kan menyangkut dengan Pak Camat dengan Kepala Desa, nanti tidak ada Pak semua. Ini ada masalah mungkin menimpa desa atau ada suatu musibah. Surat tanah saya terbakar, sertifikat aslinya ada, tapi terbakar, dan kopinya nggak ada. Itu sudah lama sekali. Dan inisiatifnya dengan Pak Kades itu membuat SKP baru. Apakah itu bisa dipakai nanti atau tidak? Karena barangnya lagi surat-surat yang terbakar waktu terbakar itu, tapi yang sertifikat baru, artinya asli, atas nama saya terbakar. Jadi dengan adanya pengumuman ini, karena saya kena, saya buatlah dengan Pak Kades itu SKP baru, surat kepemilikan tanah yang sekarang tahun 2021 katanya 20. Apakah itu nanti menjadi masalah atau bisa dipakai? Saya pertanyakan Pak, bagaimana sekarang Pak saatnya menurut pengalaman Bapak tadi, bagaimana sebidang tanah itu umpamanya kena sepertiga atau terbagi dua. Nah, jadi yang sisanya karena juga ada isu-isu, itu sebidang tanah itu bisa ditawarkan semua yang pakai. Jadi kalau kadang-kadang tinggalnya cuma sedikit lagi. Saya dengan teman, mohon jawabannya Pak. Nama saya Kadi. Ya Pak Kadi. Ya, saya tinggal di Gang Batu. Saya punya lahan di Pasar Ringgit. Dulu kita tuh punya lahan, sudah ada surat jual beli. Sudah itu saya tanam getah. Sudah saya tanam getah, ada pengembangan apa itu, Pertamina itu melebarkan palet, buat palet. Kita Serobot ya? ya, Serobot ya? asal saya datang dia nyuruh Pak Ngebas itu. Asal saya datang dia nyuruh Pak. Sertifikatnya? Ya, Sertifikatnya atas nama Bapak? kalau surat jual beli mungkin di kantor camatnya ada. Ternyata setelah saya baca situ saya kira kurang Mejosari. Ternyata kok itu Lambang Sari antara Pasar Ringgit. Satu-satu dulu Pak ya. Oke silakan Pak, supaya enggak. Surat terbakar sebetulnya ini yang menjawab harus bulan atau dari Kabupaten dari Minggu. Tapi tidak apa-apa Pak, karena saya juga sudah jadi kolektor di siap Pak. Kalau surat terbakar, Bapak sudah betul langkah-langkah Bapak, betul tuh Pak. Apalagi surat tanah sertifikat tahun 2015. Jadi surat laporan kehilangan kepolisian itu Pak, Bapak buat ke kantor pertahanan Kabupaten Minggu dulu, minta ganti sertifikat. Ada prosesnya Pak. Ada. Filenya ada Pak. Proses penggantian sertifikat itu ada Pak. Jadi nanti Bapak dapat sertifikat baru, dapat sertifikat baru nanti Pak. Ya. Nah, apalagi kalau ada fotokopi, boleh lebih mudah Pak. Tapi langkahnya benar nggak Pak bikin SKP barunya? Itu mungkin data pendukung, tetapi sebetulnya cukup dengan Bapak buat fotokopi sertifikat itu, Bapak minta surat keterangan dari kantor polisi, fotokopi terbakar. Tak ada, tidak apa-apa. Minta surat keterangan dari polisi, tahu tak nomornya? Tidak tahu nomornya? Boleh Pak, PR saya Pak ya, PR saya, ya Pak ya. Nah, PR saya nanti. Sudah saya masukkan itu bawalah ke sini surat keterangan dari polisi, kepala desa, tanah, bahwa ini
dokumen-dokumen. Kapan Bapak datang ke BPN? Setelah 2015 itu Pak, maka diganti ya tidak pernah sempat ketemu lagi Pak. Oh, nah. Nanti Pak ada Pak. Ya. Kalau terkena nama Bapak nih PR BPN Pak. Ya Pak ya. Tolong. Nanti mau menjadi PR Pak Kabid Panwil Provinsi. Ya. Kemudian dari Pak Bustomi Mas Sigit, ini bagaimana sebidang tanah tadi terkena luas tol sepertiga misalnya atau separuh, sisanya itu seperti apa? Apa mungkin bisa diambil semuanya? Ya Pak ya. Nah ini solusi seperti apa? Mungkin Pak Nuril apa Pak? Ketiga, tapi tidak apa-apa. Jadi ini namanya tanah sisa Pak, tanah sisa. Ada dalam aturan itu ada tanah sisa itu yang bisa kita mohonkan sekaligus dibayar pada waktu ganti rugi dia Pak, diserahkan. Tapi dalam aturan itu Pak dibatasi cuma 100 meter. Tanggal Bapak 1000, kena 900, 100 meter lagi, nanti Bapak mohon diajukan. Nanti ada formatnya Pak, pada dokumenter semuanya diajukan. Tanda kami sisa 1 meter kita gunakan lagi, baru kita bayarkan tanah sisa itu Pak. Bisa sekaligus. Tapi kalau di luas di atas 100 meter itu nanti akan ada tim untuk membayarnya langsung dari PUPR Pak. Nah, nanti kita akan laporkan Pak Pustomi ini tanahnya Pak PPR, Pak Pustomi tanahnya sekian meter lagi sisa, tolong ini permohonannya. Nanti mereka bayarkan Pak, tidak pada waktu acara ganti rugi ini Pak. Jadi untuk tanah sisa nanti ada tim penilai lagi Pak, dan itu ada proses yang akan dilalui. Nanti juga oleh Pak Kepala Desa dengan Pak Camat untuk menyempurnakan itu nanti akan dibahas oleh tim, dan kalau memang harus dibayar atau tanah sisanya bisa masih bisa digunakan. Tanah 2 hektar kena cuma 1 hektar, tapi tertutup kan gitu, tertutup nih. Tadi ada tanah 2 hektar, kena 1 hektar. Tadi sini ada jalan, sini tak ada jalan. Ini PUPR harus buatkan jalan, harus memberikan akses Pak. Nah, itu untuk tanah sisa ada tim yang menangani. Apalagi hambatan ada levelnya. Tadi ruas jalan tol, cuman warganya nggak ada Pak ya? Atau mungkin gudang batu pintu keluar atau pintu apa namanya? Apa itu Pak? Ini saya tahu mempunyai tanah di desa Pasrigi. Dengar Pak ya? Bapak dengar di belakang ya? Belakang kena paret galian Pertamina, sebagian lagi diserobot oleh warga ya. Ya, sementara sertifikat Bapak punya. Sertifikat Bapak punya. Ya? Oh, surat camat, SKGR atau SKT kan? Ya. Pak Kades tahu ini tanahnya di mana? Di mana? Hah? Oh gitu ya. Bukan Pak Kades yang ngambil sebagian itu kan? Gak mau pernah bayar pajak. Nanti dibayar PBB-nya Pak. Jadi Bapak punya tanah itu PBB-nya harus dibayar, ya? Mungkin dalam urusan pengadaan itu dan tol ini jangan ikut orang lain dalam diri kita Pak. Jangan ya, itu prinsipnya. Kenapa? Karena kita membayar itu kepada siapa yang berhak. Kalau memang Bapak berhak, Bapak terima. Kalau ada titik sengketa Pak, ya disengketakan, ada yang bermasalahkan, itu ada jalan keluar Pak. Kami akan tetap mendata apapun ada yang di atas tanah itu. Kami akan data, Oh, di sini atau nama Bapak A. Di situ juga ada surat tanah yang lain. Kami data Pak. Tidak usah kan tumpang tindih 2 surat, 20 surat kita data Pak. Tumpang tindih 20 surat kita data Pak. Kalau memang persoalan ini tidak selesai, silakan ada jalur. Kami bukan pengadilan Pak, ada jalur pengadilan silakan. Dan itu sudah dibayar Pak, sudah bayar.
Ya, di Bekalis yang banyak. Bekalis. Ada terakhir saya menaikkan itu sekitar 20 putusan pengadilan. Itu siapa kita bayar. Kalau ada putusan pengadilan kita bayar. Uangnya kita nilai ke titik pengadilan. Silakan. Nah, silakan Pak. Siapa berhak pasti mendapat. Pengadilan gitu. Pak Kepala Desa pun saya kan tidak bisa juga atau bukan pengadilan ya. Atau Pak minimal itu adalah 50 meter Pak. Jadi patokannya adalah nanti ada patok sektor warna merah itu kiri kanannya 30-30 atau nanti ada patok kuning di antara patok merah itulah ruang lebar yang ditentukan oleh jalan tol Pak. Jadi bisa jadi lebih, bisa jadi, tapi yang jelas minimal itu 60 meter. Kemudian soal harga Pak, mungkin ya kalau harga cuma bisa kita sampaikan Pak bahwa di tol Pekanbaru Bangkinang itu sudah terrealisasi sekitar 70 miliar untuk panjang kurang lebih 20 kilo Pak. Mungkin itu aja. Perkaitan harga ini kami di depan ini sebenarnya tidak ada kewenangan yang bisa menjawab gitu kan. Tetapi apa namanya, nggak enak juga rasanya Bapak Ibu dipulang dengan apa ya, wajah apa pikiran yang membayang-bayang gitu kan. Tetapi sebenarnya kami yang harus bertanya kepada Bapak Ibu sebenarnya. Kenapa begitu? Ya kan Bapak Ibu yang paling tahu di lokasi Bapak Ibu itu. Misalnya begini, Bapak Ibu sekarang punya kebun di situ, gitu kan? Harga transaksi terakhirnya berapa di sekitar situ Bapak Ibu? Harga pasarannya? Gitu kan? Ya, bisa. Iya, bervariasi kan? Sudah, bervariasi kan begitu. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa salah satu indikator yang dipakai oleh appraisal itu kan harga yang ada di sekitar situ. Indikator Bapak Ibu ya. Salah satu indikator, memang banyak indikator yang digunakan, tetapi salah satu indikatornya adalah harga yang ada di sekitar situ Bapak Ibu. Nah gitu, indikator yang digunakan. Jadi memang kalau ditanya ke kami di sini, karena kita belum sampai di tahapan itu dan itu bukan tugas kami. Kalau kami menjawab nanti Pak catat namanya kan, dulu kata Pak Nurul sekian, ternyata tidak segini kan, Bapak tuntut kami, bayar kami ini Pak Babinsa ada di sini gitu kan. Pak Intel ada di sini gitu kan. Jadi mohon izinkan kami untuk tidak menjawab itu, tetapi sebagai wawasan Ibu untuk pulang, sebagai wawasan Bapak untuk pulang ke rumah agar tidak terlalu membayang-bayang gitu kan, tidak naning ya pulang dari sosialisasi gitu kan. Nah gitu kan. Jadi Bapak Ibu nanti yang tahu lokasi tanah Bapak Ibu sekitar situ. Kebun ini harga. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu kan sudah punya informasi nih. Bagaimana tol Pekanbaru Dumai? Bagaimana tol Pekanbaru Bangkinang? Berapa bidang di situ, berapa harga yang mereka dapatkan, kan Bapak Ibu sudah mendengar ini sebenarnya kan. Nah itulah sekedar gambaran kepada Bapak Ibu, karena kita belum sampai ke sana, belum sampai kita ke situ. Dan harga appraisal itu terjangkau nanti kalau dinilai lagi berubah lagi Bapak Ibu. Nah harga appraisal itu ada umurnya, maksimal 6 bulan. Kalau dinilai hari ini, 6 bulan ke depan berubah lagi Bapak Ibu. Tapi transaksi nyata Bapak Ibu ya. Jangan transaksi yang mengada-ngada. Dibilang di sini 500.000 semeter, mana transaksi nggak ada 500.000? Mana buktinya? Siapa yang beli 500.000 di situ? Nggak ada kan? Nah, harus transaksinya nyata. Jadi gambarannya seperti itulah. Memang beberapa harga nanti ada di situ. Gitu kan? Terus untuk supaya tidak bingung juga pulang, saya informasikan juga ini berkaitan juga dengan bingung ini. Saya terbayang saja kalau saya mungkin menjadi pemilik tanah, di sini saya juga berpikir seperti itu. Bagaimana kalau sudah tanah di bank? Nah begitu kan? Bagaimana kalau sudah tanah di bank? Kalau sudah tanah di bank ini mekanismenya nanti kan dinilai Bapak Ibu. Begitu dinilai, kenapa nilainya? Berapa nilai harga tanah Bapak Ibu ini? Berapa nilai tanamannya? Kemudian berapa hutang Bapak Ibu di bank? Saja di bank umpamanya 80 juta umpamanya kalau dilunasi gitu kan. Nilai tanahnya berdasarkan appraisal mungkin 120 umpamanya Ibu. Begitu. Nah, begitu. Jadi udah gak terang Bapak ya. Nah, jadi itulah sekedar gambaran. Kemudian berkaitan dengan ganti untung tadi, pemerintah ini kan yang dikeluarkan ini kan uang negara juga nih. Uang negara ini kan uang Bapak Ibu juga nih, gitu kan? Jadi mengeluarkan uang negara ini juga perlu kehati-hatian.
Yang namanya ganti untung itu memang tidak untung berlipat-lipat. Jelaskan Pak Kadif, Pak Hermen ini. Misalnya Aqua ini harganya kalau di kedai harga dia 5.000 wajar nggak? Wajar kan? Kemudian kalau kita harga dia 10.000 mungkin di dalam hotel, mungkin di hotel harganya 10.000 wajar nggak? Wajar. Di dalam pesawat harganya 20.000 wajar nggak? Wajar kan? Nah itu wajar. Tapi kalau kita harga ini 500.000 wajar nggak? Wajar Bapak Ibu. Jadi seperti itulah kira-kiranya harga wajar itu, bukan harga untung yang berlipat-lipat ganda, bukan. Kalau itu nanti sama kita menghambur-hamburkan uang negara, uang rakyat juga perginya, kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi itulah saya harapannya ketika Bapak Ibu keluar dari ini nanti nggak apalagi ada nggak ringan lah sedikit gitu kan, agak ringan lah sedikit menghadapi pembangunan jalan tol ini. Jadi rasanya sudah cukup Bapak Ibu ya. Nah, di sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Persiapan pengadaan tanah pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Provinsi Riau. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan persiapan pengadaan tanah pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru Provinsi Riau. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.